Saya senang selalu kalau bertemu dengan komunitas pikiran itu. Artinya akan ada pertengkaran. Tapi bertengkar dengan pikiran itu memang fungsi dari kampus. Kampus dirancang untuk menggeleng, bukan untuk menganggu-anggu. Apalagi terhadap negara tuh. Kalau kita pelajari riwayat universitas di seluruh dunia dari 300 tahun sebelum Masehi, kampus itu dirancang untuk mengatakan tidak pada kekuasaan, mengatakan tidak pada kekuasaan. Dari menidak itulah timbul percakapan akademis. Jadi tadi Pak Pembina memakai beberapa istilah yang saya bisa langsung tahu konteksnya itu. Ali Syariati. Orang yang belajar agama, belajar filsafat, belajar politik gitu. Dan kerjaan Ali Syariati adalah mengatakan tidak. Lalu ada istilah baru, istilah diucapkan tadi, dialektika. Dialektika artinya menidak. Dialektika artinya mengucapkan sesuatu untuk membantah. Itu namanya dialektika itu. Jadi pedagogi utama dari pendidikan adalah dialectics. Berarti saya membantah supaya dapat pengetahuan alternatif. Karena itu saya kalau mengajar, saya 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia, dan setiap kali saya masuk kelas, saya ingin ada mahasiswa yang menggeleng, bukan manggut-manggut. Benar Pak Rocky, benar. Monyet lu. Yang bisa manggut-manggut cuma monyet. Saya bilang begitu mahasiswa. Jadi kalian mesti menggeleng. Pak Rocky bohong, bego, dungu, nipu segala macam dalam hati tentu ya. Sehingga saya dapat ekspresi bahwa dia ingin bertengkar dengan saya. Mahasiswa itu bukan murid saya, mereka adalah teman berpikir saya. Namanya TTM, teman berpikir. Universitas Balikpapan, Uniba itu bukan Universitas Balikpapan, Universitas Berakal, Uniba. Dan Anda tahu, pikiran hanya disebut pikiran bila ada yang menentang pikiranmu. Kalau Anda berpikir dan gak ada yang menentang, Anda tulis tesis, Anda tulis disertasi, gak ada yang membongkar tesis Anda, itu artinya tidak ada dialektika. Buat apa kita ajukan pikiran dan orang manggut-manggut? Itu bedanya antara berpikir dan berdoa. Berdoa gak akan diganggu. Berpikir harus diganggu. Apalagi pikiran kekuasaan. Ini ya, Kaltim Post headline hari ini, investor tertarik bangun mall di ibu kota, di IKN tuh. Kenapa nggak bangun kampus? Karena bayangan tentang ibu kota adalah kemewahan. Jadi belum apa-apa investor udah tahu bahwa begitu IKN dipindah ke Kaltim, kekayaan akan terbagi merata pada seluruh masyarakat Kaltim, sehingga daya beli Kaltim itu naik. Optimismenya begitu. Padahal barusan kita dengar semacam pesimisme bahwa distribusi tidak dihasilkan, otonomi daerah itu adalah permainan di atas kertas saja. Jadi kalau kita tanya investor tertarik bangun mall di ibu kota, ini sekedar semacam sinisme. Ini baru berlaku, investor tertarik bangun mall di IKN, kalau Kaltim betul-betul berdaulat. Daulat yang paling tinggi artinya merdeka. Jadi kalau Kaltim merdeka, ini bisa dilakukan. Tapi kenapa kita tidak mau mengganggu pikiran yang menganggap bahwa NKRI harga mati? Kenapa kita tidak berpikir bahwa ini negeri ini terlalu besar, sehingga kalau dibuat negara-negara kecil, mungkin lebih berbahagia kita tuh. Semacam persemakmuran Indonesia. Di dalamnya ada negeri Kaltim merdeka. Ada Riau, ada Aceh, ada Papua. Kan semua itu adalah potensi untuk menghasilkan kembali keadilan. Kenapa Papua marah-marah, bergolak? Kenapa Aceh ingin merdeka? Kenapa Riau juga mempromosikan otonomi semaksimal mungkin? Demikian juga Maluku, Minahasa. Jadi faktual,
semua kita sebagai bangsa, kita tidak berupaya untuk melihat kemungkinan bahwa kalau negara ini dibuat kecil-kecil, bangsa ini dibuat kecil, mungkin kita lebih bahagia. Sama seperti Amerika, tidak ada negara bagian tuh, persemakmuran Inggris segala macam. Jadi bayangkan itu, ini kalau ada teman di sini yang bikin tesis doktornya, itu saya mau jadi pembimbing tuh. Karena bangsa ini memang dimaksudkan dari awal untuk bersatu karena ada perbedaan. Kan filosofi bangsa ini, kita bersatu karena ada perbedaan. Dulu, pemikir bangsa kita berpikir begitu. Karena ada perbedaan, kita mesti bersatu. Sekarang dibalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu konyol cara berpikir istana itu. Ya, betul. Sekarang, semua headline harus sama. Semua kampus di Kalimantan harus sama, yaitu pro IKN. Padahal saya tahu banyak dosen yang merasa ragu dengan IKN itu. Ya, sebagai akademisi, coba kita gambarkan, kalau dia akademisi, dia tahu bahwa keputusan politik yang menyangkut hidup orang banyak harus dimulai dengan AMDAL. AMDAL dulu, baru keputusan politik. Yang terjadi di IKN, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota, lalu kampus-kampus diminta lakukan AMDAL. Dungunya di situ. Ya, itu sama seperti naruh gerobak di depan kuda. Ya nggak jalan-jalan. Saya terangkan itu secara metodologis. Kalau kita belajar environmental ethics, AMDAL di dalam filsafat lingkungan adalah usaha maksimal untuk menghalangi pembangunan infrastruktur. Itu filosofinya. Kalau akhirnya lolos, itu artinya infrastrukturnya betul-betul environmental friendly, ecological sound. Itu intinya tuh. Jadi memang AMDAL itu adalah nasihat alam untuk melindungi dirinya sendiri.